Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. Bagi kamu yang suka sekali dengan film Hollywood, pasti pernah ya menyaksikan film Gladiator. Iya, film ini mengisahkan seorang pemberani yang harus melawan hewan buas seperti harimau untuk kemudian menang. Dalam perjuangan ini, luka cakaran atau gigitan pasti akan terjadi. Terkadang kematian bisa didapatkan dengan cepat dikarenakan harimau dikenal sebagai makhluk yang sangat garang dan memiliki taring super kuat. Di dalam dunia nyata Toppers, khususnya di negara kita Indonesia, permainan mematikan seperti gladiator ternyata benar-benar ada. Di masa lalu, para pembesar kerajaan di Jawa kerap melakukan acara rampogan macan yang cukup menegangkan. Macan atau harimau akan diadu dengan banteng di lapangan atau alun-alun hingga salah satu atau keduanya sama-sama tewas. Berikut ini adalah merupakan ulasan lengkap tentang rampogan macan yang saat ini sudah punah. Asal-muasal rampogan macan di tanah Jawa. Sebenarnya tidak ada yang tahu ya kapan persisnya rampogan macan berlangsung di tanah Jawa. Namun dugaan sementara menyebutkan bahwa tradisi ini sudah ada sejak kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan juga Singasari. Namun tradisi ini benar-benar hidup di abad ke-18 hingga 19 di mana saat itu telah muncul banyak kerajaan Islam seperti Mataram Islam di kawasan Yogyakarta. Pada event tertentu seperti perayaan pada hari besar agama, acara ini dilakukan di alun-alun secara terbuka Toppers. Para pembesar kerajaan seperti raja dan juga anak buahnya akan melihat di atas panggung. Selain orang kerajaan, para gubernur jenderal Belanda beserta anak buahnya diundang sebagai tamu agung. Sementara rakyat jelata atau pedagang biasa diminta untuk menyaksikan di pinggir alun-alun dengan membawa tombak. Sistem permainan rampogan macan. Rampok atau rampok dalam rampogan macan memiliki arti berebut. Penamaan ini didasarkan pada ending permainan menyeramkan ini Toppers. Awalnya, harimau akan dilepas dari kandangnya, kemudian hewan buas ini akan diadu dengan banteng yang sangat besar dan memiliki cula yang runcing. Apabila harimau kalah, ia akan tercabik oleh tanduk hingga tubuhnya berlumuran darah. Namun jika harimau menang Toppers, dia akan diburu dan dibunuh beramai-ramai oleh orang-orang yang ada di situ. Mereka yang membawa tombak akan berarak untuk mengejar harimau. Para tentara yang pemberani atau rakyat akan menusukkan tombak secara bergantian Toppers. Dalam beberapa kasus, harimau atau macan ini bisa lepas dari kerumunan, namun ratusan orang akan mengejarnya hingga dapat dan akhirnya membunuhnya beramai-ramai tanpa ampun. Tombak-tombak ini akan terus menusuk harimau hingga ribuan kali Toppers. Daerah yang kerap melakukan rampogan macan. Daerah yang kerap melakukan rampokan macan adalah Yogyakarta Toppers. Zaman Mataram Islam di era Amangkurat II kerap melakukan acara ini di alun-alun utara Yogyakarta. Selanjutnya, pada zaman Pakubuwono X, rampogan macan kerap dilaksanakan untuk hiburan rakyat dan juga para petinggi Belanda yang kala itu masih memiliki kendali penuh terhadap daerah-daerah di Indonesia. Selain kawasan di Yogyakarta, kawasan Jawa Timur juga dikenal kerap melakukan rampogan macan. Kawasan kadipaten atau kabupaten seperti Kediri dan Blitar mengadakan secara rutin pada hari-hari khusus seperti perayaan Idul Fitri misalnya. Harimau atau macan akan diletakkan di alun-alun dan diadu dengan banteng hingga keduanya tewas. Oh ya Toppers, di zaman Mataram, macan juga kerap diadu dengan para penjahat yang dijatuhi hukuman mati. Kepunahan harimau Jawa dan hilangnya tradisi rampogan. Keberadaan rampogan macan secara langsung menyebabkan populasi harimau Jawa punah secara perlahan-lahan Toppers. Setiap hari ada puluhan harimau yang diburu dengan bengis. Beberapa diawetkan lalu dijual kepada para saudagar. Beberapa lagi dikuliti karena motif bulunya yang sangat unik. Harimau yang masih kecil atau belum dewasa biasanya dipelihara dan digunakan untuk rampogan macan. Tradisi ini habis pada akhir abad 19. Kala itu harimau Jawa benar-benar terancam punah dan tidak bisa diselamatkan keberadaannya. Kalau saja di masa lalu tidak ada tradisi ini atau kalaupun ada, tidak dilakukan secara besar-besaran, mungkin saat ini harimau Jawa masih terjaga kelestariannya hingga saat ini.
Inilah permainan gladiator ala Jawa yang ada di masa lalu Toppers. Jika saja permainan ini tetap ada hingga saat ini, kira-kira harimau dari mana lagi ya yang akan dipakai? Ya, sungguh miris sekali nasibmu wahai harimau Jawa.